apa? Keburukan. Sehingga kalau mau diampuni harus ada kebaikan yang setimpal yang bisa apa? Menggugurkannya. Karena di akhirat ada timbangan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, hukumnya seperti dosa besar yang lain. Hukumnya seperti dosa besar yang lain. Yaitu bisa diampuni, bisa tidak. Terserah Allah. Disebut dalam bahasa istilahnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika Allah berkehendak Allah akan tidak ampuni, Allah akan azab. Dan ini dua pendapat, dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, wallahu a'lam bishawab, ini lebih kuat. Jadi syirik kecil seperti riya, seperti ujub, seperti bersumpah selain nama Allah, seperti pakai jimat, maka pendapat yang lebih kuat, dia hukumnya seperti dosa-dosa besar yang lain. Jika seorang meninggal dalam kondisi belum bertobat, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika Allah berkehendak maka tidak diampuni. Tapi di antara perbedaan yang cukup mendasar juga, pada syirik akbar ada ibadah. Syirik akbar ada ibadah langsung, ibadah langsung kepada selain Allah. Selain Allah. Apakah dengan menyerahkan ibadah kepada selain Allah? Contoh seperti berdoa kepada selain Allah, contohnya bernazar kepada selain Allah, contohnya lagi menyembelih kepada selain Allah. Ini berarti dia menyerahkan ibadah langsung kepada selain Allah. Itu ciri-ciri syirik akbar. Atau dia menyatakan misalnya ada yang mengatur alam selain Allah. Langsung. Jadi ini contoh-contoh syirik akbar. Syirik kecil tidak demikian. Menyerahkan ibadah selain Allah seperti tadi saya katakan, seperti apa? Menyembelih kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Contohnya lagi adalah misalnya berdoa dan bernazar kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Jadi ada bentuk langsung beribadah kepada selain Allah. Atau mengaku ada yang mengatur selain Allah. Seperti meyakini ada yang ikut mengatur gunung Merapi misalnya. Ada yang mengatur pantai selatan. Ada yang ikut menjaga selain Allah. Maka ini semua syirik akbar. Syirik kecil tidak demikian. Adapun syirik kecil, pada syirik kecil tidak ada ibadah langsung kepada Allah. Ibadah langsung kepada selain Allah tidak ada, tidak sampai tersebut. Tapi dia hanya berupa misalnya perantara atau sebab. Biasanya hanya perantara atau sebab. Sebab yang bisa mengantarkan kepada ibadah kepada selain Allah. Namun dia tidak ada ibadah kepada selain Allah. Seperti orang pakai jimat. Jimat itu bukan syirik besar. Kenapa? Ketika seorang pakai jimat, dia tidak beribadah kepada selain Allah. Tapi dia meyakini jimat adalah sebab keselamatan dia. Maka dalam hal ini dia tidak sedang beribadah kepada selain Allah, tapi dia mengambil sesuatu yang bukan sebab, dijadikan sebagai sebab. Maka ketika itu dia bukan melakukan syirik akbar, tapi melakukan syirik kecil. Contoh lagi, misalnya dia riya, ketika dia beribadah, ketika dia beribadah kepada Allah, cuma di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga ingin dipuji. Mencari pujian kepada orang lain itu bukan sedang beribadah kepadanya, tetapi mengantar kepada kesana. Sehingga syirik yang dia lakukan bukan syirik besar, tapi syirik apa? Kecil. Dan demikianlah syirik-syirik kecil rata-rata semuanya seperti itu. Seperti dia bersumpah dengan nama selain Allah, dia mengatakan misalnya demi Rasulullah atau demi Ka'bah misalnya. Kenapa? Artinya dia memuliakan Nabi, tetapi dia tidak memuliakan Nabi sebagaimana derajat Allah, tidak. Tapi dia sangat mencintai Nabi, saking dia mencintai Nabi, dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan dia syirik apa? Akbar. Paham?
Paham? Seperti contohnya, saya kembali lagi, seperti pakai jimat. Pakai jimat, hukum asalnya syirik kecil karena dia menganggap jimat hanyalah sebagai sebab. Dia tidak ada beribadah kepada jimat tersebut. Namun bisa menjadi syirik akbar kapan? Ketika dia meyakini bahwasanya jimat tersebut bisa mempengaruhi dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meyakini jimat tersebut bisa memberi pengaruh dengan sendirinya tanpa izin Allah, berarti dia telah menyatakan jimat ini ikut mengatur. Nah, ketika itu dia terjerumus dalam syirik apa? Akbar. Jika tidak ada keyakinan seperti itu, jimat hanyalah sebab sukses, sebab sehat, sebab terhindar dari mara bahaya, maka itu hanya sampai pada syirik kecil. Ini secara mendasar atau secara global tentang perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Saya ulangi. Kalau syirik besar, siapa yang terjerumus maka imannya batal. Imannya apa? Batal, dia murtad. Syirik kecil enggak. Syirik kecil yang batal cuma amal yang tercampur aja. Amal yang kalau sedekahnya riya, maka sedekah itu yang batal. Adapun imannya tidak. Jadi hanya mengurangi keimanan. Yang kedua, syirik akbar, jika seorang wafat dalam kondisi belum bertobat kepada Allah dari syirik akbar, maka tidak akan diampuni. Pasti masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi kalau syirik kecil, ada orang riya, kemudian dia meninggal, belum sempat bertobat dengan penyakit riyanya. Bagaimana nasibnya? Maka yang benar terserah Allah. Bisa Allah ampuni, bisa Allah azab. Sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, seperti orang meninggal ketika berzina, seorang meninggal masih makan riba, seorang meninggal dalam kondisi mencuri harta orang lain, seorang meninggal dalam kondisi menzalimi orang lain. Ini semua dosa-dosa besar. Apa kalau orang meninggal dalam dosa besar pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Terserah Allah. Allah mau ampuni atau Allah mau mengadab. Sama riya pun demikian. Yang ketiga, yang sangat mendasar di definisi syirik, kalau syirik besar ada ibadah langsung yang diserahkan kepada Allah, ada ibadah. Seperti berdoa langsung kepada Allah, kepada selain Allah. Misalnya, wahai wali fulan tolong saya, wahai fulan beri rezeki kepadaku. Wahai fulan, wali fulan mudahkan saya menikah. Ini syirik akbar langsung. Kenapa? Dia langsung menyerahkan ibadah doa kepada selain Allah. Atau dia nyembelih untuk jin, sama. Dia bangun rumah takut jin ganggu, dia nyembelih untuk jin, ini syirik akbar. Karena langsung ada ibadah menyembelih, dia serahkan kepada jin. Atau dia bernazar supaya dia sukses, dia datang kepada kuburan wali, dia mengatakan saya bernazar kepada engkau wali, kalau saya lulus saya akan begini-begini. Ini langsung dia menyerahkan nazar kepada selain Allah, ini syirik akbar. Atau dia meyakini ada yang mengatur di alam semesta ini, yang menentukan kejadian di alam semesta selain Allah. Seperti dia meyakini bahwasanya jimat ini bisa menyelamatkan dia secara sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meyakini bahwasanya pantai selatan benar-benar diatur, dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, punya hak otonomi untuk mengatur pantai selatan. Atau dia meyakini ada jin di Gunung Merapi yang menentukan meledak atau tidaknya Gunung Merapi tersebut. Ini syirik akbar. Karena dia menyandarkan pengaturan alam langsung kepada selain Allah. Paham? Syirik akbar, dia menyandarkan pengaturan alam langsung kepada selain Allah. Syirik kecil tidak sampai demikian. Syirik kecil hanya terkait dengan sebab, perantara, tidak langsung, sehingga kedua hukumnya berbeda. Satu syirik akbar, satu syirik kecil. Tapi saya sudah katakan pada pertemuan sebelumnya, meskipun disebut syirik kecil, dia juga dosa besar. Dia juga dosa apa? Besar. Hanya dinamakan kecil untuk membedakan dengan yang besar. Tapi dia sendiri adalah dosa besar. Paham sampai di sini? Paham tidak? Masya Allah, anak-anak paham. Ibu-ibu, yang penting ibu-ibu. Ibu-ibu standar, kalau paham berarti semua lain paham. Ibu paham tidak ibu-ibu? Saya ulang tadi, kalau orang pakai jimat, syirik besar atau syirik kecil? Karena dia tidak beribadah kepada jimat. Dia tidak bilang jimat mengatur alam semesta. Namun bisa berubah menjadi syirik akbar kalau dia meyakini jimat itu bisa ngatur sendiri. Bisa menjaga dia, bisa memenangkan dia tanpa izin Allah. Maka ketika itu dia menyandarkan peraturan alam semesta kepada jimat. Ketika itu berubahlah dia dari syirik kecil menjadi syirik apa? Akbar. InsyaAllah paham. Tapi sekarang kita bahas tentang macam-macam syirik kecil. Ini sudah ya? Atau
Macam-macam syirik, syirik kecil. Yang pertama adalah riya. Ya. Riya, apa itu riya? Yaitu ibadah dengan niat dilihat orang. Terkait dengan muraat. Riya dari ra'a, yura'i, muraat, riya. Maknanya memperlihatkan. Secara bahasa riya, secara bahasa artinya adalah memperlihatkan. Memperlihatkan. Taib. Secara istilah atau terminologi, sudah ketahui sekarang terminologi ya. Secara istilah adalah memperlihatkan ibadah supaya dipuji. Ibadah agar diakui atau dipuji atau disanjung dan lain-lainnya. Ini namanya riya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatir menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah SAW, riya, yaitu beramal soleh untuk disanjung, diperlihatkan dan untuk dihormati. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, yaqulullahu azza wa jalla hina yujazin nas, pada hari kiamat kelak. Ketika Allah sedang memberi balasan ganjaran kepada orang-orang yang beramal soleh. Allah berkata kepada al-mura'in, orang-orang yang riak ketika di dunia. Riak dengan hajinya, riak dengan umrahnya, riak dengan sedekahnya, riak dengan dakwahnya, riak dengan lantunan Al-Qur'annya, riak dengan jihadnya. Intinya mereka riak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan." Dalam hadis riwayat Ahmad. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang di dunia dulu kalian cari muka sama mereka, yang kalian cari pujian dari mereka. Dulu kau salat atau dakwah supaya dipuji Pak Bupati, dipuji pejabat atau dipuji tetangga. Sana cari pahala sama mereka. Kan dulu kau beribadah untuk dipuji mereka. Fanzuru, lihatlah. Hal tajiduna indahum jazaan, apa kalian akan mendapati balasan di sisi mereka? Tentu tidak ada balasan. Bisa jadi orang yang mereka cari puji tersebut ternyata masuk neraka, mau balasan apa? Ya. Maka orang yang beribadah karena riya, orang yang sangat merugi. Ya, dia hanya mencari pujian manusia, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dalam hadis yang masyhur ketika Allah mengazab orang yang beribadah karena riya, di antaranya yang berjihad, di antaranya yang berdakwah, mengajarkan ilmu agama, di antaranya yang bersedekah. Maka Allah hadirkan mereka satu-satu. Allah tanya kepada mereka, kemudian mereka berkata, mengakui nikmat tersebut, kata mereka karena Allah. Allah tanya kepada yang jihad, bukankah nikmat-nikmat ini aku berikan kepadamu, pandai berperang, pandai menggunakan senjata? Kata dia, iya ya Allah. Qataltu fika hatta tushhid, saya berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari, tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan orang-orang kenal engkau sebagai apa? Pemberani. Saya paling baris depan, saya yang menyuruh, ayo, saya mengangkat bendera, saya yang mengeluh-ngeluhkan, saya yang berteriak-teriak. Ternyata niatnya bukan karena Allah. Niatnya supaya disanjung, supaya dipuji. Maka dia pun diadab di neraka jahanam. Yang kedua yang diajarin ilmu agama, dia belajar ilmu agama, rajin baca Quran, fasih, punya sanad dalam Al-Quran, juga ahli dalam mengajarkan ilmu agama. Kata Allah, apa yang kau lakukan? Kata dia, qara'tu fikal Qur'ana wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dan aku mengajarkannya karena Allah. Kata Allah, kadzabta. Walakin liyuqal annaka qari, annaka alim. Tapi kau melakukan semua supaya kau dikenal sebagai ahli baca Quran. Supaya dikatakan sebagai orang alim. Wa qad qil, dan telah dikatakan, kau pamerkan ilmumu. Supaya kau dibilang orang alim. Kau puji-puji dirimu. Supaya kau dikatakan orang alim. Kau pamer-pamer hafalanmu, supaya kau dikatakan orang alim. Kau pamer-pamerkan sanadmu, supaya kau dikatakan orang alim. Kata Allah, kata Nabi, summa umira bihi fasub ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Allah tanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha.
Ya Allah, tidak ada satu sedekah pun jalan yang kau sukai aku bersedekah situ kecuali aku bersedekah untuk bangun masjid, untuk pengajian, untuk bantu fakir miskin, anak yatim, para janda, semuanya saya bantu ya Allah. Kata Allah, kenapa? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta walakin liqal annaka jawad, tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan orang dermawan dan telah dikenal engkau sebagai orang dermawan. Masukkan neraka jahanam. Maka ini adalah menunjukkan bahwasanya riya adalah dosa besar. Maka saya katakan, seandainya orang riya pahalanya 0 masih mending. Dia riya pahalanya 0 masih mending. Ternyata bukan 0, minus. Dosa. Dosa besar. Seandainya kita membangun masjid, punya duit, terus kita bangga-banggakan, terus tidak ada pahala sama sekali, masih mending. Ternyata bukan tidak dapat pahala saja, tapi juga dapat dosa. Itu musibah di situ. Setan tidak peduli Anda beribadah sebanyak apapun. Kapan Anda pamerkan, selesai. Dari pahala berubah menjadi dosa. Waliyadzubillah. Setan tidak peduli Anda mengajarkan ilmu dakwah di mana-mana. Kalau Anda mencari ketenaran, kesohoran, pengakuan, penyanjungan, penghormatan, agar dihormati oleh pejabat, agar dihormati oleh masyarakat, agar diulu-ulukan, maka itu bukan jadi pahala, bahkan menjadi dosa. Dan Anda akan diadab sebelum yang lainnya. Maka seorang penyair berkata, alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang berilmu yang tidak mengamalkan amalnya maka diadab sebelum para penyembah berhala. Waliyadzubillah. Maka riya ini sampai Nabi mengatakan, akhafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Berarti berbahaya atau tidak? Berbahaya. Maka dari situ ibu-ibu jangan suka publish ibadah ya. Kalau berbakti sama suami enggak usah bilang-bilang sama teman-teman. Ya. Ngomel-ngomel sama suami kan enggak ngomong kan? Sama. Ketika berbuat baik sama suami juga udahlah. Diam-diam aja. Cukuplah Allah yang tahu karena berbuat baik pada suami adalah ibadah. Kalau bersedekah sama tetangga, bikin kue kasih tetangga, enggak usah juga cerita sama orang, enggak usah publish ya. Kita ini ibadah kita ini susah untuk ikhlas. Sudah susah untuk ikhlas, kemudian kita pamer-pamerkan, hancurlah. Terus apa yang mau kita andalkan? Hati kita sudah kita kontrol. Siapa sih tidak ingin dipuji? Semua orang ingin dipuji. Siapa tidak ingin dipuji? Semua orang ingin dipuji. Maka perlu berjuang untuk merubah hati kita dari ingin dipuji menjadi tidak ingin dipuji sebagaimana para ulama salaf terdahulu. Taib. Riya ini hukum-hukum terkait riya kita singkat aja. Taib, ini riya ya, hukum-hukum terkait riya. Sederhana. Jika muncul sebelum beramal, maka tertolak. Karena memang motivasi dia riya. Riyanya muncul dari awal, sebelum beramal dia sudah riya. Yang kedua, muncul di tengah amal. Di tengah-tengah amal. Tadinya ikhlas, tahu-tahu tengah-tengah riya. Contoh, sebelum baca Quran, ikhlas. Tahu-tahu di tengah-tengah gaya-gaya, terlalu banyak gaya. Kenapa? Riya. Mulai lakukan sana, lakukan sini, ternyata dia. Tapi muncul riya di tengah-tengah. Tengah-tengah. Jika muncul di tengah-tengah amal, maka ada dua kemungkinan. Dia tolak riya tersebut, dia lawan. Atau dia biarkan. Jika dia tolak riya tersebut, maka berpahala. Dia ikhlas, kemudian muncul riya, kemudian dia lawan. Saya harus ikhlas. Di tengah-tengah tiba-tiba muncul pengen dipuji. Dia lagi ceramah, ikhlas. Ketika tengah berceramah, dia mulai riya. Mungkin ada bupati hadir, ada pejabat hadir, ada mungkin calonnya hadir, maka dia pun apa? Mulai bermacam-macam gaya supaya dipuji. Kemudian dia sadar di tengah jalan, ya Allah saya riya. Maka dia lawan, dia berhenti sebentar, dia tolak. Kalau dia berhasil menolaknya maka berpahala. Tapi kalau dia biarkan, karena lezat, orang-orang mulai muji, dia mulai besar kepala, ya.
mulai songkoknya tidak cukup, mulai dia terbawa dengan hura-hura orang, dia tidak bisa kontrol hatinya. Sampai selesai beramal, riya tidak hilang dan dia biarkan saja ada kelezatan. Maka ini bagaimana hukumnya? Khilaf, ada khilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tertolak, ada yang mengatakan diterima berpahala ya. Karena asalnya ikhlas. Ini pendapat sebagian ulama. Allah alam, ini yang lebih ringan. Maksudnya berdasarkan awalnya dia ikhlas, maka mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini tadi riya muncul di awal, sekarang riya muncul di tengah, sekarang terakhir riya muncul setelah beramal. Muncul belakangan. Belakangan setelah beramal. Jika muncul belakangan setelah beramal, maka dia tidak mempengaruhi amal yang telah dia lakukan. Ini dosa tersendiri. Maka ini dosa tersendiri. Tidak terkait dengan amal yang sudah lewat. Paham? Paham tidak? Contoh seorang sudah selesai haji, setelah itu baru dia pamer, dia fotonya dia sebar-sebarin lagi di Injum Hajar Aswad lagi ya, lagi doa di Padang Arafah atau dia pose fotonya di ruang tamu ya. Lagi di Padang Arafah. Lagi cium Hajar Aswad, ternyata bukan Hajar Aswad, kepala jemaah haji lain yang yang hitam misalnya. Nah, ini namanya riya belakangan. Dia pose, dia pajang tapi belakangan. Tadinya dia ikhlas. Nah, bagaimana ini? Ya ini dosa tersendiri. Tidak ada kaitan dengan amal yang sudah lewat. Tetapi ini pertanda bahwa amal dia dulu itu bermasalah. Kenapa penghujungnya seperti ini? Taib, bisakah riya berubah menjadi dosa syirik besar? Bisa atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bisa jika ternyata dia riya terus-terusan dan itu ciri-ciri orang munafik. Makanya Allah berfirman tentang orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik idza qamu ila sholati, mereka salat enggak? Mereka salat. Tapi kalau mereka sholat, mereka malas-malas. Yura'unan nas, mereka senantiasa riya. Seumur hidupnya riya. Ini jadi syirik besar. Kalau kita, alhamdulillah orang-orang beriman, insya Allah tidak selalu riya. Kadang riya, kadang enggak. Kadang ikhlas, sering riya. Tapi kalau orang munafik, riya terus-terusan. Makanya ketika Ibnul Qayyim menyebutkan tentang riya yang merupakan syirik kecil, dia mengatakan yasirur riya, yaitu riya yang ringan, yang sedikit. Berbeda dengan orang munafik yang ciri mereka juga riya, tapi riya yang terus-terusan karena memang mereka hatinya munafik. Taib, ini salah satu syirik kecil, riya, yaitu memperlihatkan amal soleh untuk dipuji. Yang kedua, di antara bentuk syirik kecil adalah sum'ah. As-sum'ah. Sum'ah. Sum'ah artinya memperdengarkan. Memperdengarkan amal soleh. Agar dipuji. Caranya bagaimana? Dicerita-ceritain. Dicerita-ceritain. Supaya dipuji. Hati ini gatal kalau tidak cerita. Kemarin baru bantu anak yatim. Aduh, kemarin ketemu teman, cerita akhirnya. Dia enggak cerita, hatinya enggak tenang. Hatinya bisa plong kalau dia sudah cerita. Tahu enggak kamu kemarin? Ada apa? Kemarin loh, kamu tahu anak yatim sebelah rumah itu? Kemarin saya bantu dia, Masya Allah.
Dia sholat malam, dia gatal kalau nggak cerita. Tahu tadi malam lagi final Piala Dunia. Kau tahu saya bikin apa? Nggak tahu. Saya sholat malam. Setelah Piala Dunia selesai. Jadi dia kalau nggak cerita dia gelisah, gatal. Setan pingin dia apa? Cerita. Ini namanya sum'ah, menceritakan amal soleh supaya dipuji oleh orang lain. Ibu-ibu banyak seperti itu. Banyak atau tidak? Banyak, bapak-bapak juga sama. Cuma maksud saya, ini kan kita menasihati ibu-ibu. Cerita sini, kemarin saya kesini, kemarin kita kunjungan bareng-bareng ke panti anak asuhan, kemarin kita bareng-bareng jenguk janda, kita bantu ya. Kemarin bareng-bareng kita kumpulin duit untuk kirim ke mana, itu aja, ya sudahlah. Dengan tujuan cerita bukan apa, bukan tujuannya untuk dipuji. Kalau bukan untuk dipuji bukan sum'ah. Syaratnya ada, dengan tujuan agar dipuji. Sehingga saya ingin sampaikan, sekedar memperlihatkan amal soleh bukan riya. Kapan disebut riya? Jika dengan niat untuk dipuji. Sekedar cerita amal soleh juga bukan syirik kecil. Kapan syirik kecil? Ketika dia cerita agar dipuji. Maka latih diri kita itu untuk bahagia kalau yang tahu cuma Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar." Dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, infak manapun yang kau infakkan, nazar manapun yang kau tunaikan, fa innallaha ya'lamu, sungguhnya Allah mengetahui. Jadi, agar kita terbebaskan dari riya dan sum'ah, ketika kita beramal, perhatian kita Allah tahu, selesai. Allah sudah tahu, selesai. Kalau manusia tahu buat apa? Dia paling puji-puji, oh Masya Allah, Masya Allah. Coba kalau dia lagi marah, sama. Ngamuknya juga Masya Allah. Begitulah manusia. Kalau lagi senang kita puji habis-habisan, kalau ngamuk juga jatuhin habis-habisan. Kan sudah terbukti sekarang. 5 tahun lalu kawan puji habis-habisan, 5 tahun kemudian musuh jatuhin habis-habisan. Atau sebaliknya. Manusia seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW didatangi oleh Al-A'rab, orang-orang Arab Badui dari Najd dan sekitarnya. Kemudian mereka ingin Nabi segera keluar. Mereka berkata, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Keluarlah temui kami, keluarlah. Rasulullah lagi masuk rumah. Mereka tidak punya adab. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Yang Allah turunkan ayatnya, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun." Sungguhnya orang-orang memanggil-manggil engkau dari balik rumahmu, keluar temui kami, kebanyakan mereka tidak berakal. Sehingga mereka tidak beradab. Kemudian di antara mereka yang berkata, "Ya Muhammad, ya. Sungguhnya ya, inna madhana zain wa dhammana syain." Ya Muhammad, sungguhnya kalau kami memuji itu indah. Kalau kami mencela itu buruk. Lihat, mereka bilang Muhammad keluar supaya mereka puji Rasulullah. Mereka bilang inna dhammana zain wa syammana syain. Kami kalau puji itu baik, kalau kami cela pasti buruk. Apa kata Nabi? Dzakallah. Yang begitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau sudah memuji pasti indah, itu cuma siapa? Allah. Kalau sudah mencela pasti buruk, itu cuma siapa? Allah. Manusia mencela puji belum tentu baik, belum tentu apa? Buruk. Enggak pengaruh apa-apa. Satu dunia muji kita, kalau kita rendah di hadapan Allah percuma. Satu dunia muji kita. Percuma. Satu dunia mencaci maki kita, kalau kita melihat di sisi Allah tidak ada urusan dengan cacian mereka. Yang pujiannya adalah terpuji, yang celaannya benar-benar tercela hanyalah siapa? Allah, bukan manusia. Oleh karenanya jangan kita mencoba menceritakan amal-amal kebaikan kita dalam rangka untuk dipuji. Sekali-sekali kita cerita mungkin motivasi oke lah. Tapi kalau sedikit cerita, hampir semua amal soleh yang kita lakukan diketahui orang lain, ini problem besar. Muskilah kubro. Problem besar. Semua amal soleh kita semua tahu. Sudah kita ceritakan sama. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu, semua orang sudah tahu. Ada enggak amal soleh kita sembunyikan? Hampir tidak ada, semuanya sudah diceritakan. Repot. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih."
Siapa yang menceritakan amal solehnya untuk dipuji, maka Allah akan bongkar semua itu pada hari kiamat kelak. Dan siapa yang menampakkan, memperlihatkan amal solehnya ria untuk dipuji, maka Allah akan bongkar itu semua pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena orang yang ria, orang yang sum'ah, kelihatannya mereka tuh tulus kelihatannya. Seakan-akan tulus, seakan-akan tawadu, seakan-akan ternyata mereka ingin dipuji. Maka waspada, ini diantara syirik kecil. Taib, di antara syirik kecil, lanjut. Ini paham? Di antara syirik kecil adalah mengamalkan, beramal soleh dengan tujuan duniawi. Ini di antara syirik kecil. Dia beramal soleh ternyata untuk tujuan duniawi, untuk dapat kedudukan, untuk dapat harta, ya. Seperti seorang yang berjihad, ternyata dia memang murni ingin mencari ghanimah misalnya. Seorang yang menuntut ilmu, ternyata niatnya agar dia dipuji orang. Seorang yang belajar Al-Quran dengan sanad-sanadnya supaya apa? Supaya dia dapat duit, supaya seperti itu, supaya dapat pekerjaan. Nah, ini semua adalah dia berarti melakukan amal akhirat, beramal soleh untuk tujuan duniawi. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang seperti ini. Dalam surat Hud ayat 15 sampai 16 Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Lihat Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan balas, ya, kebaikan amal soleh mereka tersebut di dunia. Allah berikan balasannya. Allah berikan. Yang dia belajar agama supaya kaya misalnya, atau supaya misalnya supaya dapat kedudukan, supaya dapat jabatan, maka Allah berikan. Wahum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dikurangi di dunia. Akan tapi ulaika alladzina laisa hum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu di akhirat tidak mendapatkan apa kecuali neraka jahanam. Wa habita ma sana'u fiha, dan apa yang mereka kerjakan semua gugur. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batilah atau sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan dari amal soleh tersebut. Ya, ini rawan, banyak, hati-hati ini seorang beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Ya. Contoh misalnya apa? Contohnya apa? Misalnya berhaji, ya, murni untuk cari duit misalnya. Misalnya dakwah murni cari duit misalnya. Dia cari harta. Dia dakwah untuk cari harta. Ini namanya dia berdakwah amal soleh atau bukan? Amal soleh, cari duit. Maka dia berarti telah menggunakan amal solehnya untuk mencari harta. Ya. Contohnya misalnya jadi imam. Ya. Murni untuk cari harta. Sama, banyak contohnya. Contohnya misalnya, ya, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan bahasa Arab, mengajar macam-macam lah untuk mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah Nabi untuk mencari harta. Contohnya banyak, ya. Ini semua misalnya menulis buku agama. Untuk mencari harta. Murni untuk mencari harta.
Misalnya sedekah murni supaya harta bertambah. Selalu ngomongnya sedekah supaya bertambah. Pikirannya selalu bersedekah supaya harta bertambah. Supaya harta tambah. Pikirannya itu selalu. Sedekah supaya harta tambah. Misalnya puasa. Biar sehat. Agar diet. Murni, dia nggak ada nilai akhirat. Dia niat diet dan apa dan sehat. Ini amal soleh untuk dunia nggak? Untuk dunia. Ya. Ini semua syirik kecil. Syirik kecil. Tetapi ini masih lebih ringan daripada riya. Dengan syarat syirik kecil jika niat duniawi tersebut mendominasi. Baik. Oleh karenanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama, beramal soleh murni untuk akhirat, tanpa niat dunia sama sekali. Sama sekali. Yang kedua, ini tentu yang sempurna. Pahala sempurna. Yang kedua, beramal soleh dengan niat pahala sekaligus atau niat duniawi murni, mohon maaf. Dengan niat murni duniawi. Maka inilah syirik kecil. Benar-benar dia itu puasa, benar-benar mau diet, tidak ada niat tujuan lain. Benar-benar dia itu sedekah supaya rezekinya tambah banyak. Allah kasih, tapi itu syirik kecil karena dia menggunakan amal soleh untuk dunia. Yang ketiga, beramal soleh dengan niat akhirat pahala sekaligus duniawi. Sekaligus apa? Duniawi. Maka ini dilihat. Ya, dilihat. Jika akhirat masih mendominasi, maka tetap berpahala. Tidak mengapa. Jika dunia mendominasi, maka syirik kecil. Baik. Ini berbeda dengan riya. Riya di mana? Kalau riya itu sedikit saja buyar semuanya. Riya, misalnya kita mencampurkan antara niat akhirat sama riya, maka gugur. Tidak ada dominan-dominan, langsung gugur. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana agna syuraka ani syirik." Aku adalah zat yang paling tidak suka dengan kesyirikan. Man amilan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan suatu amal ternyata dia mensekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Allah tidak ingin disekutukan. Bedanya kalau riya dengan amal dunia, bedanya begini. Jadi saya tulis perbedaan. Riya sama amal soleh untuk apa? Niat duniawi. Tentu riya juga adalah niat duniawi, tapi dia lebih spesifik. Ya. Ini niat duniawi dalam kurung selain riya. Selain riya
atau sum'ah. Bedanya di mana? Kalau riya, ya, dia mensekutukan tujuan, mensekutukan yang diibadahi, ya, yaitu Allah plus manusia, yaitu pujiannya. Paham? Paham tidak? Kalau dia beribadah kan dia ingin dapat pahala dari Allah sekaligus ingin dipuji, sehingga dia mensekutukan yang diibadahi. Adapun kalau yang ini, maka dia tidak mensekutukan, dia murni ibadah kepada Allah. Hanya mensekutukan ganjaran. Paham? Ganjaran, pahala plus fulus. Paham? Beda atau tidak? Beda. Kalau riya, Allah dan selain Allah, paham? Sehingga jika sedikit saja maka kalau begitu, jika tercampur sedikit riya saja, maka amal gugur. Amal gugur. Adapun ini jika niat duniawi tidak mendominasi, maka masih dapat pahala. Bisa dibedakan? Bisa tidak? Saya ulangi, sekarang kita lihat sekarang. Ini contoh-contohnya. Jadi saya katakan beramal soleh dengan niat, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, beramal soleh niat untuk dapat akhirat, tidak ada dunia sama sekali, maka pahalanya sempurna. Dia berjihad tidak ada niat dapat ghanimah sama sekali. Dia berdakwah benar-benar mencari akhirat, tidak mencari dunia sama sekali. Kalau ada dapat, dia bukan tidak mencari itu. Dapat ya dapat, tapi bukan itu yang dia cari. Dia menulis buku agama murni untuk dakwah. Adapun kalau memang ada penghasilan, dia tidak cari itu. Itu hanya sampingan, dia tidak mikir sama sekali. Yang bagi dia yang penting dakwah berjalan. Nah ini pahalanya sempurna. Yang kedua, dia beramal soleh murni untuk dunia. Tadi sedekah benar-benar tidak ada pikiran pahala akhirat, pingin dapat apa? Rezeki berlimpah. Puasa murni untuk apa? Diet. Supaya kurus dikit. Supaya irit misalnya. Puasa supaya apa? Irit. Murni dia untuk duniawi, maka ini syirik kecil. Yang ketiga, ini dilihat. Dia campurkan antara duniawi dengan pahala akhirat. Maka dilihat. Jika duniawi yang mendominasi, maka syirik kecil. Jika akhirat yang mendominasi, maka tetap berpahala. Meski tidak sempurna. Maka berpahala namun tidak sempurna. Kenapa? Karena banyak dalil yang menunjukkan boleh kita berniat untuk duniawi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jika niat duniawi tersebut diizinkan, selama tidak mendominasi, maka boleh. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, berarti panjang umur duniawi atau bukan? Duniawi. Yang ingin dilapangkan rezekinya, dunia atau bukan? Maka sambunglah silaturahmi. Silaturahmi ibadah atau bukan? Ibadah. Ternyata dia punya niat sekaligus supaya panjang umur dan supaya rezeki lancar. Boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat tidak mendominasi. Kenapa boleh? Karena Nabi yang menganjurkan. Tapi tidak boleh mendominasi. Paham sampai sini? Paham. Contoh lagi, Rasulullah mengatakan, mana qasad shadaqatu min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Kalau orang bersedekah dengan niat supaya misalnya sedekahnya rezekinya tambah, tapi bukan itu niat utamanya. Niat utamanya saya dapat pahala, tapi terbetik dalam hatinya supaya rezeki lancarlah. Tapi dia niat saya pingin aman di akhirat, saya pingin dinaungi oleh sedekah saya di padang mahsyar, maka tidak mengapa, yang penting tidak mendominasi. Paham? Contohnya siapa yang pingin berhaji dan umroh supaya ekonominya terjaga, boleh kata Nabi SAW, ya, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dhunub kama yanfil kirkhabathal hadid. Kalau habis haji umroh lah, habis umroh hajilah. Karena keduanya haji dan umrah itu
akan menghilangkan dosa dan juga menghilangkan kefakiran. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Berarti kalau orang sering haji dan umrah, ekonominya terjaga. Seorang kalau berhaji dan umrah niatnya supaya stabil ekonominya, tidak terjatuh miskin, boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak boleh mendominasi. Paham sampai sini? Allah berfirman tentang haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram." Kata Allah, tidak jadi masalah kalian berhaji sambil berdagang. Seorang berhaji, dia niat supaya dosa-dosanya diampuni sekaligus berdagang. Boleh atau tidak? Boleh. Allah yang bilang. Yang tidak boleh, niat itu mendominasi. Makanya Allah mencela setelah itu, orang-orang niatnya berdoa cuma duniawi. Kata Allah, "Faminan nasi may yaqulu." Allah bercerita tentang orang haji. Orang haji tersebut bercampur, ada orang Islam, ada orang musyrik, mereka berhaji. Setelah Allah bercerita tentang fikih haji, Allah berkata, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Allah," dalam hajian mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia." Tok, tidak minta akhirat. "Fama lahu fil akhirati min khalaq." Maka di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. "Wa minhum," dan di antara mereka ada yang minta dunia dan akhirat. "Wa minhum man yaqulu." Di antara mereka ada yang berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari azab neraka jahanam." Maka ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil yang saya sebutkan menunjukkan bahwasanya jika seorang beramal saleh, dia murni karena akhirat itu yang terbaik. Jika dia beramal saleh ternyata masih ada keinginan duniawi, maka masih boleh selama tidak mendominasi. Paham? Ini berbeda dengan syirik. Kalau syirik sedikit saja maka gugur. Kenapa? Karena syirik adalah mensekutukan Allah dengan manusia. Adapun beramal soleh untuk niat duniawi tidak mensekutukan Allah. Dia ikhlas karena Allah. Dia tidak mencari pujian. Dia tidak mencari sanjungan. Tapi dia mensekutukan pahalanya. Pingin dapat pahala di akhirat sekaligus pingin dapat pahala di dunia. Bisa dibedakan? Ibu-ibu? Lanjut apa sudah? Ibu-ibu lanjut apa sudah? Lanjut apa tanya jawab? Hah? Saya tanya ibu-ibu, enggak semangat jawabnya. Ibu-ibu mau lanjut apa tanya jawab? Lanjut tanya jawab. Baik, kita lanjutkan. Di antara syirik kecil adalah istisqa bil anwa. Yaitu menyandarkan hujan kepada benda-benda langit, kepada bintang atau benda-benda langit. Hukum asalnya syirik kecil. Hukum asal syirik kecil. Jika meyakini benda-benda langit tersebut adalah sebab turunnya hujan. Dengan izin Allah. Ini hukum asal syirik kecil. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang melakukan ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah 82. Ya. Al-Waqiah ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Wa taj'aluna rizqakum, yaitu kalian menjadikan syukur terhadap rizqakum, terhadap hujan yang turun bagi kalian, annakum tukadzibun, dengan kalian mendustakan. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, wa taj'aluna rizqakum maksudnya wa taj'aluna syukra rabbikum annakum tukadzibun, kalian mendustakan. Maksudnya bagaimana? Mereka mengatakan ketika hujan turun nikmat atau bukan? Nikmat. Lantas mereka mengatakan,
hujan turun karena bintang ini, bintang itu. Seharusnya mereka mengatakan kami hujan turun karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada bintang-bintang. Maka ini syirik kecil. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah SAW salat subhi bil Hudaybiyah." Suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kami di Al-Hudaybiyah. Salat subuh ala ithri sama'in kanat minal lail. Tadi malam hujan. Subuhnya berarti tanah berpecak, ya enggak? Tanah berpecak. Falamman sarafa aqbala an-nas. Setelah itu Rasulullah SAW balik setelah salat subuh, dan sunnah Nabi setelah salat menghadapi apa? Orang-orang. Maka Rasulullah balik menghadapi jamaah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian? Jamaah para sahabat berkata, "Allah wa Rasulullah alam." Kami tidak tahu, Allah Rasulullah mengetahui. Kata Nabi, Allah berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada di antara hambaku yang kafir kepadaku gara-gara hujan semalam. Fa amma man qala, siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, siapa yang mengomentari hujan dan berkata kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'min bi kafirun bil kaukab. Maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Di mana dia menyandarkan turunnya hujan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man qala, adapun yang berkata mutirna binau'i kadza wa kadza, kami dapat hujan karena bintang ini bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang berkata kita turun hujan karena bintang ini, maka dia terjerumus dalam syirik kecil hukum asalnya. Kapan dikatakan dia syirik kecil? Ketika dia menganggap bintang-bintang tersebut sebab turunnya hujan. Sama kalau kita mau logikakan, kita bilang kita hujan karena awan ini kita hujan, karena enggak boleh. Bilang aja siapa yang menurunkan hujan? Allah. Baru kita bilang Allah yang menurunkan hujan dengan sebab awan, enggak apa-apa. Tapi kalau bilang kita karena bintang, karena awan, ya ini namanya kita lupa kepada sang pemberi nikmat yang sesungguhnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bisa menjadi syirik akbar. Bisa jadi syirik akbar kapan? Syirik akbar, syirik besar, yaitu jika meyakini bahwa bintang-bintang tersebut yang mengatur hujan. Maka ini sudah kita bilang, kapan seorang meyakini ada pengatur selain Allah di alam semesta, maka dia syirik akbar. Terkait dengan rububiyah, tapi ini syirik akbar. Siapa yang meyakini bahwasanya bintang-bintang punya pengaruh terhadap alam semesta, maka syirik akbar. Siapa yang meyakini bintang-bintang yang bergerak ini punya pengaruh terhadap kejadian alam, maka syirik akbar. Bintang-bintang itu bukan pengatur. Bintang-bintang itu punya orbit tersendiri. Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa belok kanan, belok kiri, selalu begitu. Paham? Sama orang yang mengatakan matahari punya pengaruh terhadap alam, dia ikut mengatur alam, tidak benar, karena matahari, rembulan, bintang-bintang, kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing berada di orbitnya. Ketika dia tidak pernah keluar dari orbitnya, menunjukkan dia itu ditundukkan. Dia maskhur, yaitu ditundukkan oleh Allah. Ketika itu menunjukkan dia diatur, bukan pengatur. Faham? Kapan meyakini bintang-bintang ikut atur, maka syirik. Oleh karenanya di antara keyakinan yang berbahaya, keyakinan bahwasanya seperti keyakinan falasifah, meyakini bahwasanya bintang-bintang punya roh-roh yang menempati bintang-bintang tersebut. Yang dimana roh-roh tersebut punya kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kejadian alam semesta. Ini tidak benar. Di antara bantahan sederhana, kata para ulama, gerakan bintang terbatas, sementara kejadian peristiwa alam semesta ini banyak sekali. Dalam setiap detik banyak peristiwa enggak? Ini hidup, ini mati, ini celaka, ini sehat, ini sakit, ini disayang istri, ini diomelin istri dalam waktu yang sama. Berbagai macam apa? Kegiatan.
Sementara kegiatan bintang cuma itu-itu aja dan tidak banyak. Bagaimana bisa mengaruhi kejadian alam yang begitu banyak? Maka siapa yang meyakini gerakan-gerakan bintang punya pengaruh terhadap alam, syirik akbar. Paham? Tapi kalau hanya menisbahkan bahwasanya bintang ini hujan karena bintang dengan sebab bintang, padahal bintang bukan sebab hujan. Terkadang hujan itu turun pas munculnya bintang tertentu, tapi dia bukan sebab. Seperti pelangi bukan sebab hujan, paham? Pelangi pertanda hujan sudah reda atau akan hujan. Pelangi itu sebelum hujan atau setelah hujan? Setelah hujan. Kalau di Bogor, di Depok sama. Setelah hujan. Iya, maksudnya pelangi itu muncul setelah hujan, bukan pertanda dia sebab hujan atau yang lainnya, paham? Seperti itulah. Ya. Maka itu tidak mengapa, jangan sandarkan hujan kepada pelangi atau hujan kepada bintang. Kalau ngepasi musim kemarau tatkala muncul bintang tertentu, jangan bilang kemarau gara-gara bintang ini, nggak boleh. Tetapi kita bisa bilang kemarau itu muncul ngepasi munculnya bintang tersebut. Itu bedanya. Sudah ibu-ibu ya? Jangan banyak-banyak, nanti apa? Nanti pusing. Jadi kita lanjutkan bulan depan ibu-ibu. Paham ibu ya? Ini ibu sudah berat. Yang penting diamalkan ibu-ibu. Bukan cuma difoto. Ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Biar kita semua meninggal dalam kondisi tauhidnya lurus. Kalau orang yang tauhidnya lurus, mudah dapat syafaat dari Nabi SAW. Tapi demikian saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada sidik-sidik kecil yang lain yang perlu detail juga kita bahas insyaallah, dan juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah tentang pengantar akidah yang ketujuh insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab.